Bicara soal prestasi, Anies Baswedan capres yang diunggulkan, sehingga ada yang menilai Anies Baswedan layak menjadi presiden. Ditulis oleh Tony Rossi. Survei prestasi ini baru mendidik. Lembaga survei mesti ikut mendorong tumbuhnya demokrasi yang berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan menyangkut track record orang yang akan dipilih. Pemilih mesti didorong untuk memilih caleg, calon kepala daerah, terutama capres yang jujur dan punya prestasi. Dan ini bagian dari tanggung jawab lembaga survei. Bisnis iyo bisnis, tetapi tetap harus mendorong para pemilih menemukan calon pemimpin bangsa ini yang punya integritas dan kemampuan. Bukan calon pemimpin yang hanya mengandalkan aspek pencitraan belaka. Survei capres yang dilakukan IPO, Indonesia Political Opinion, akhir-akhir ini bagus untuk menjadi tren baru dalam setiap survei. Pertanyaan ke publik, siapa sih tokoh yang Anda anggap jujur, benar, lurus, nggak neko-neko, tegas, religius, dan punya kemampuan untuk urus negara ini ke depan? Siapa sih tokoh yang Anda lihat punya prestasi bagus sehingga layak untuk diamanahi jadi presiden? Kira-kira bobot pertanyaannya seperti itu. Kejujuran, ketegasan, dan prestasi sangat dibutuhkan sebagai syarat untuk memimpin bangsa ke depan. Sekali lagi, yang dibutuhkan bangsa ini bukan pencitraan. Kalau mau pencitraan, mesti melalui program, kebijakan, kerja dan prestasi. Ini pencitraan yang efeknya langsung dirasakan oleh rakyat, bukan pencitraan yang abal-abal, hanya mengandalkan teatrikal belaka, kuno menggratiskan biaya toilet di pom bensin. Ini nyata sebagai sebuah pencitraan Erick Thohir. Tetapi ini pencitraan yang bagus, perlu diapresiasi. Erick Thohir tidak boleh berhenti di uang recehan saja, mesti lebih inovatif lagi untuk membuat pencitraan yang besar efeknya dan langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Menyoal survei, kita menyayangkan adanya lembaga yang seringkali mengarahkan responden ke tokoh tertentu. Ini survei apa kerja tim ses? Okelah, kalau tokohnya punya prestasi, ini langkah yang berpahala. Tetapi, kalau semata-mata demi cuan, ini bisa jadi pelacuran intelektual, dosa. Bila berbasis pada prestasi, di antara tokoh yang muncul ke publik sebagai kandidat Capres 2024, Anies Baswedan memang paling diunggulkan. Berita ada di mana-mana tentang hasil kerja dan prestasi Anies. Penghargaan sebrek, baik regional, nasional maupun internasional. Siapapun yang berupaya menolak penghargaan itu percuma saja, sebab ada faktanya yang mudah ditelusuri. Lembaga dan institusi yang memberi penghargaan tidak abal-abal, jauh dari kesan pesanan dan rekayasa. Kalau mudah direkayasa, kepala daerah yang lain pasti mudah mengaksesnya dong. Nyatanya, enggak kan? Survei IPO terkait kandidat Capres 2024 yang paling berprestasi adalah Anies Baswedan. Angkanya 21,3%. Baru disusul Sandiaga Uno di angka 13,8%. Ganjar Pranowo dan yang lainnya masih jauh di bawahnya. Hasil survei ini sama sekali tidak mengejutkan. Kalau Anda rajin dengerin berita TV dan baca koran, Anda nggak akan kaget dengan hasil survei ini. Anies Baswedan memang banyak penghargaan, disusul Sandi yang memang terlihat kerja keras dan hasilnya nampak. Wajar kalau kemudian keduanya mendapat apresiasi publik. Siapapun Anda, kalau ingin nyapres di 2024, tunjukkan prestasi Anda, sehingga rakyat melihat dan merasakan, lalu memilih Anda.
Jangan hanya modal pencitraan yang justru akan membodohi pikiran rakyat dan membuat bangsa ini jauh mundur ke belakang. Jangan rusak dan jangan kotori demokrasi dengan aksi teatrikal yang gak mutu itu. Bangsa ini butuh pemimpin yang bermutu. Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Pemimpin dari berbagai negara pun menghormati Anies Baswedan. Gelora.co, pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Kemunculan relawan pendukung Anies Baswedan untuk maju di pemilihan presiden 2024 cukup beralasan. Salah satu relawan yang muncul berasal dari relawan yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies. Ia pun mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu memang pantas didukung relawan karena salah satu kandidat yang terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Oleh karenanya sangat wajar bila ada dorongan dari masyarakat agar Anies Baswedan ikut bertarung di 2024. Pilihan relawan Anies untuk mendukung Anies Baswedan tentu sangat logis, sebab Anies Baswedan adalah salah satu capres yang sangat potensial untuk memenangkan Pilpres 2024, kata Jamiluddin. Potensi Anies Baswedan bisa dilihat dari berbagai lembaga survei yang selalu menempatkan Anies Baswedan selalu sering 3 besar. Bahkan dalam beberapa survei, Anies Baswedan memperoleh elektabilitas tertinggi yang mengungguli Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, keberhasilannya memimpin Jakarta dapat menjadi modal untuk memenangkan Pilpres 2024. Dari 23 janji politiknya, pada umumnya sudah Anies penuhi. Hal lain, kata Jamiluddin, prestasi Anies Baswedan juga sangat menonjol selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak penghargaan tingkat nasional dan internasional yang diperolehnya. Bahkan pemimpin dari berbagai negara di dunia menghormati Anies Baswedan, jelasnya. Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi calon presiden di gelaran pemilihan presiden 2024. Bahkan, pengusungan Anies Baswedan menjadi capres di gelaran Pilpres 2024 sudah mendapatkan lampu hijau dari anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal. Ia berharap pria yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Insya Allah Anies Baswedan tahun 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia, kata Refrizal seperti dalam cuitan. Di sisi lain, ia juga meminta rakyat Indonesia untuk senantiasa mendukung dan mendoakan Anies Baswedan agar menjadi Presiden RI tahun 2024. Mohon dukungan dan doanya, kata Refrizal. Refrizal tidak serta-merta melontarkan dukungan kepada Anies tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, Anies Baswedan pernah mengukir prestasi di tingkat dunia dengan masuk ke deretan 20 tokoh besar dunia versi majalah Foresight yang terbit di Jepang edisi April 2010. Selain nama Anies Baswedan, terdapat pula nama Vladimir Putin, Hugo Chavez, David Miliband, Rahul Gandhi, hingga Paul Ryan dalam deretan tersebut. Majalah tersebut memilih Anies Baswedan karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dikenal sebagai Muslim moderat yang memiliki sikap tidak memihak terhadap kekuatan politik tertentu. Anies Baswedan merupakan seorang Muslim moderat yang tetap konsisten untuk tidak memihak pada kekuatan politik tertentu, tulis majalah tersebut. Bahkan, majalah tersebut memprediksikan Anies Baswedan akan menjadi calon pemimpin Indonesia di masa depan.